Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa ba'du. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi menjelang siang ini Allah pertemukan kita di tempat ini kembali, tempat yang mudah-mudahan Allah berikan banyak rahmat dan kebaikan pada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini adalah menyemai kasih sayang dalam bingkai keteladanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang ataupun rahmat, sebuah diksi yang banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Walaupun kata-kata kasih sayang tidak sama persis dengan kata-kata rahmat, namun kata-kata rahmat itu memuat di dalamnya segala bentuk dan muatan kasih sayang. Maka saya lebih memilih untuk menggunakan kata-kata rahmah, ya. Rahmah sebuah kata yang maknanya begitu kompleks. Dia berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia juga berkaitan dengan nilai hubungan manusia. Kita mengenal dengan istilah silaturrahim. Rahim itu juga sebuah kata yang menggambarkan tentang keadaan tubuh ataupun bagian daripada tubuh seseorang yang kita kenal dengan nama rahim atau alam rahim. Ya, setiap ibu memiliki rahim, yang di dalam rahim itulah kemudian kita mengandung ya anak kita selama sekian waktu, dan selama proses ibu-ibu mengandung atau hamil inilah ibu-ibu bisa merasakan seperti apa curahan rahim ibu, rahmat ibu, kasih sayang ibu kepada bayinya, ya. Bagaimana ibu mampu berdialog dengan sang anak, walaupun entah dengan bahasa apapun, tapi yang pasti sang ibu yang sedang hamil ini merasakan sangat butuh sekali kasih sayang, terutama dari suaminya, perhatian. Nah, anak-anak yang dalam rahimnya tidak mendapatkan rahmah, tidak mendapatkan kasih sayang, itu banyak kasus, banyak cerita. Anak-anak tersebut kemudian tumbuh besar dalam keadaan yang tidak sempurna, emosi yang tidak stabil. Bahkan bagi ibunya sendiri juga mengalami apa yang sering kita dengar dengan istilah baby blues. Seorang ibu yang melahirkan bayinya tanpa memiliki rasa cinta dan sayang, yang ada justru adalah kebencian. Bagaimana seorang ibu yang dalam kondisi hamil kemudian mengalami tekanan dalam hidupnya, mengalami kondisi stres, depresi, atau berbagai macam keadaan yang tidak membuat jiwanya nyaman, itu akan sangat berpengaruh sekali kepada keadaan janinnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu kompleks dan luasnya cakupan daripada makna rahmah. Maka kalau itu dikaitkan dengan keteladanan kepada Rasulullah SAW, maka menjadi kompleks lagi. Karena memang Rasulullah SAW juga dijuluki sebagai Nabiur Rahmah. Bahkan yang namanya Rahim, yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sebagaimana yang termuat di dalam surah Al-Baqarah 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Rasulullah, raufur rahim. Ya. Dua sifat Allah yang juga menjadi sifatnya Rasulullah. Ya tentu saja sifat Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa disamakan dengan sifat makhluknya. Tapi penyebutan Allah bahwa Rasulullah itu memiliki sifat Raufur Rahim ini tentu memiliki sebuah gambaran makna yang sangat luas sekali. Sungguh telah datang kepada kalian, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian wahai manusia, rasulun min anfusikum, seorang rasul yang berasal dari kalian sendiri, dari bangsa Arab, dari kaum kalian. Azizun 'alaihi ma anittum, lihat sifatnya. Azizun 'alaihi ma anittum. Beliau merasa sangat berat, merasakan beratnya penderitaanmu. Melihat manusia yang hidup diperbudak hawa nafsunya, melihat manusia yang hidup dalam perbudakan manusia lainnya, melihat manusia yang dihimpit oleh kemiskinan, oleh penderitaan, oleh ujian, oleh cobaan, melihat manusia yang tersesat kebingungan. Itu Rasulullah itu azizun alaih, hatinya itu sangat berat sekali. Ngelihat orang susah itu Rasulullah menjadi susah sekali. Ya, harisun alaikum, beliau sangat menginginkan keselamatan buat kamu. Rasul itu melihat kita tersesat sedih, Rasul itu melihat kita sakit sedih, Rasul itu melihat kita bingung sedih. Harisun alaikum, sifatnya Rasulullah sangat menginginkan keimanan buat kalian. Kalau Rasul melihat ada seorang kafir yang meninggal dunia padahal belum mendapatkan hidayah, Rasulullah sedih. Seorang masuk neraka gara-gara belum mendapatkan rahmatnya Rasulullah SAW. Ini makna harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Rasulullah itu sangat belas kasih dan penyayang kepada orang-orang beriman. Jamaah yang dari mati Allah, ini saya dikasih judul ini lusa kalau tidak salah ya. Saya lupa nih dikasih panitia. Biasanya nih judulnya mendadak dan judulnya jarang-jarang saya bahas. Ini kalau pengajian yang dari panitia satu ini selalunya demikian ya, makanya agak dadakan gitu ya, tanpa konfirmasi judul, pokoknya kasih judul begitu saja. Maka dengan judul menyemai kasih sayang dalam bingkai keteladanan, saya agak sedikit bingung memulai dari mana. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan temanya Rasulullah rahmat semesta alam, itu sudah langsung mengarah. Baik Bapak Ibu dari mati Allah Subhanahu wa taala, saya mulai lagi dari, kalau tadi pembahasan tentang makna rahmat secara umum, kita akan ambil satu bagian daripada definisi rahmat, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Inna lillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Ini saya eksplor dulu kalimat rahmat supaya ibu, bapak, jamaah bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan menyemai kasih sayang itu, apa definisinya itu ya. Nah tadi kita sudah gambarkan bahwa makna rahmat begitu kompleks ya, larinya kemana-mana. Nah, ini salah satunya adalah yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 kasih sayang ya, 100 rahmat. Anzala minha wahidatan, anzala minha rahmatan wahidatan. 1%-nya, 1 bagiannya, 1/100 ya, itu diturunkan lalu dibagi-bagikan kemana? Bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Dibagikan kepada seluruh bangsa jin, bangsa manusia, binatang-binatang ternak, dan semua makhluk Allah lainnya. Fabiha yata'atafun. Bayangkan nih, rahmat itu setetes karena hanya 1 bagian dari 100. Diturunkan ke bumi, dibagikan kepada semua makhluk yang ada di sana. Dengan 1 rahmat itu
yata'atafuna wa biha yatarohamun. Maka mereka saling menyayangi dan mereka saling mencintai. Yatarohamun, yata'atafun wa yatarohamun, saling menyayangi dan saling mencintai. Ta'atuf itu salah satu makna daripada itaf. Itaf itu orangnya simpatik, ngelihat orang baik, wah saya senang, itu namanya itaf gitu ya. Tapi kalau yatarohamun, rahmah itu bisa muncul karena perasaan kasihan. Ya, kasihan itu kita melihat pengemis, kita melihat ada orang miskin, kita melihat istri kita sakit, kita melihat anak kita merengek, lalu muncul rasa kasihan. Kita melihat tetangga kita butuh bantuan, itu namanya rahmah. Tapi kalau ta'atufun itu rasa sayang dan cinta yang muncul karena kagum. Ya, ngelihat guru kok pakaiannya rapi, cara ngajarnya menyenangkan, ngelihat santri kok pinter jawab kalau dikasih pertanyaan, lalu kita senang, sini nak tak kasih hadiah. Itu namanya ya ta'atufun. Paham nggih bedanya ya? Tapi kalau ngelihat ngelihat orang sakit, ngelihat orang butuh bantuan, itu namanya yatarohamun. Maka dalam beberapa kajian kita bahas apa sih bedanya tentang mawaddah warohmah. Ya, mawaddah itu cinta karena mengharapkan sesuatu, sedangkan rahmah itu cinta karena kasihan pada sesuatu. Ya, mawaddah itu cintanya istri kepada suami, sedangkan rahmah itu cintanya suami kepada istri. Ya, makanya cinta istri kepada suami itu cinta karena mengharapkan sesuatu. Sedangkan cinta suami kepada istrinya cinta kasihan gitu loh ya. Kasihan melihat istrinya yang perlu dibantu. Ini sekaligus menegaskan buat bapak-bapak, Allah menitipkan cinta rahmah kepada suami, sedangkan Allah menitipkan cinta mawadah kepada istri. Gak usah merasa rendah bu, memang faktanya demikian. Ya, jadi kalau ada istri mencintai suaminya karena ngarep sesuatu, minta supaya dikasih, itu memang fitrahnya dari sana. Sehingga saya sering katakan cinta istri kepada suami itu namanya cinta karena mengharapkan sesuatu. Sedangkan cinta suami kepada istri namanya cinta walaupun, gitu ya. Enak nggak Pak punya cinta walaupun Pak? Berat loh Pak cinta walaupun itu. Makanya ibu-ibu ditanya sama anaknya, bunda kenapa sih bunda mau sama ayah? Nanti jawabannya, ayahmu itu loh nak, wis pinter, soleh, ganteng, kaya, setia, sayang, saldo selalu ada. Itu nanti yang disebutkan yang baik-baiknya. Tapi kalau bapak-bapak ditanya, ayah kok masih mau sama bunda tuh kenapa? Bundamu itu loh, walaupun galak gitu ya, walaupun cerewet, walaupun tapi, nah itu nanti biasanya begitu nggih. Ini sekali lagi bukan merendahkan, ini untuk meyakinkan bapak-bapak harus punya cinta walaupun. Ya, kenapa yang dituntut sabar itu memang bapak-bapak, begitu kan? Ya, yang diingatkan oleh Allah untuk bersabar dengan pasangan itu adalah bapak-bapak. Walaupun saya diprotes dengan kalimat ini dengan mengatakan, Ustadz justru rumah tangga saya itu kebalik, saya yang walaupun kepada suami saya, begitu ya. Nah kalau ada rumah tangga kayak gitu berarti ini sudah jomplang Pak, gitu ya. Nggak boleh diterus-teruskan, harus segera diambil alih cinta walaupunnya. Ya, baik Bapak Ibu dari mati Allah, kembali kepada hadis ini. Jadi satu rahmat itu membuat yata'atofun wa yatarohamun. Ya, saling mencintai dan saling menyayangi, saling mengasihi dan saling menyayangi. Wa biha ta'tiful wahsu ala waladiha. Dengan satu tetes rahmat tadi, seekor harimau yang buas itu tidak menerkam anaknya. Seekor buaya yang liar itu tidak memangsa anaknya. Ya, ular yang berbisa sekalipun tetap melindungi anak-anaknya. Lihat bagaimana seekor ayam betina yang lemah begitu menetaskan telurnya, kemudian anak-anaknya itu dilindunginya, melawan siapa aja berani itu loh Bu, ya. Padahal kemarin ayam yang lemah, besok ketemu kucing garong sekalipun dilawan ketika mau ganggu anaknya, itu kan ya. Itu siapa yang membuat kayak begitu? Yang membuat seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat bapak-bapak
rela untuk banting tulang, kerja keras, peras keringat untuk anak-anak. Siapa? Allah menitipkan rahmat kepada bapak-bapak. Yang membuat ibu mau bersabar, menahan sakitnya hamil sampai melahirkan, itu adalah rahmat yang Allah titipkan kepada jenengan. Jenengan kan katanya orang itu kalau melahirkan itu sakitnya seperti 13 tulang rusuk yang dipatahkan sekaligus ya. Wahnan ala wahnin, sakitnya pol, begitu ya kata mereka ya. Jadi sakit sekali. Tapi yang saya baca bahwa rasa sakit itu hilang seketika pada saat melihat jabang bayinya lahir dengan sehat, gitu ya. Sang ibu tersenyum lupa dengan sakit yang luar biasa tadi. Barangkali itu yang menjelaskan kenapa ibu-ibu tidak kapok-kapok hamil gitu ya. Karena walaupun sakit Allah kasih rahmat, kemudian besok hamil lagi, melahirkan lagi, kemudian sakit lagi, ya, kemudian habis itu terus begitu. Ya, ini adalah karena apa? Rahmat Allah yang membuat ibu-ibu mau menyusui dia. Ya, masya Allah, saya tiap pagi kalau mau berjalan dari rumah ke Solo itu melihat ibu-ibu yang selalu mendorong anak berkebutuhan khususnya dengan kursi roda, ya. Anaknya hanya tergeletak di atas kursi roda. Ibunya seorang wanita desa, miskin, lemah, tapi dia terus menenteng anaknya, menggendong anaknya, mendorong anaknya. Anaknya minta nunjuk-nunjuk ke sana, dituntun terus. Kita melihat kayaknya secara dohir dia bukan muslimah yang solehah dalam konteks enggak berjilbab, begitu ya. Kita juga nggak tahu sholat apa tidak. Kita juga nggak tahu dia ngaji di mana. Hanya perempuan desa. Kita ada rasa iba dan kasihan. Tetapi yang saya bayangkan, dia diberi oleh Allah rasa cinta dan sayang untuk merawat anak-anaknya. Saya baca kisah seorang barat, pasti non muslim, diuji oleh Allah punya anak 9 berkebutuhan khusus semuanya. Masya Allah. Dan dia merawat semuanya sendirian tanpa suami. Bisa kuat dan ditulis dalam sebuah buku tebal. Bagaimana ibu ini punya kesabaran. Lihat ya, ini semua adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan setetes kasih sayang itu, semua ikan-ikan di lautan bisa makan. Semua cacing-cacing di tanah tidak kelaparan. Semut-semut itu mendoakan, ya. Ini semua adalah apa? Rahmatan wahidatan. Bapak Ibu sekalian, bayangkan ya, dampak daripada rahmat itu, satu tetes rahmat tadi, seluruh dunia itu jadi betul-betul merasakan kebahagiaan. Wa ahrawahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Yang 99 sama Allah masih disimpan. Ya, buat apa, Bu? Besok akan dibagikan oleh Allah di akhirat kepada orang-orang yang beriman. Coba ibu-ibu bisa bayangkan kayak apa kasih sayang Allah besok kepada kita. Di dunia yang kayak begini saja, ya, satu rahmat itu membuat orang kafir Zionis yang tiap hari membantai orang-orang Palestina itu masih bisa makan kenyang, minum enak, jalan-jalan. Padahal tiap hari kerjaannya adalah menyiksa dan membunuh orang-orang beriman. Satu tetes rahmat itu membuat orang-orang kafir yang gak beribadah kepada Allah, rumahnya, mobilnya, hartanya berlimpah. Satu rahmat itu, ya, membuat masya Allah semua aktivitas dunia ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan besok 99 rahmat itu yang masih ditahan oleh Allah, disimpan buat kita. Ya, kalau di dunia ada seorang suami punya 2 atau 3 istri, lalu mereka kemudian saling cemburu, marah, bertikai dan sebagainya. Besok seorang suami punya 72 istri, damai, rukun, akur semuanya. Dicabut betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala rasa iri dan dengki itu. Kenapa? 99 rahmat yang Allah bagikan kepada mereka. Ya. Anda seneng-senengnya kepada orang, kalau suatu saat nih, ya, coba di sini siapa yang teman dekat yang merasa bestie begitu kan ya, mau kemana-mana berdua begitu. Terus dalam suatu kesempatan setiap ketemu orang ada orang ngasih, kok yang dikasih si A terus, ya, kasih uang, kasih hadiah, kasih ini. Lama-lama si B jengkel nggak? Ya, jengkel Pak, itu ya. Itu tidak akan terjadi di akhirat, dicabut betul oleh Allah. Sampai nanti kakol birojulin wahid,
Seluruh penghuni surga itu seperti pemilik satu hati. Ya, besok sebelum kiamat Allah akan pertontonkan itu. Rahmat Allah yang 1% itu dipertontonkan sebelum dunia berakhir. Bagaimana bentuknya? Sampai kata Rasulullah SAW, seorang anak kecil memasukkan tangannya ke mulut ular berbisa, ular itu tidak menggigitnya. Seorang memasukkan tangannya ke mulut harimau, harimau tidak menerkamnya. Seorang pengembala akan mengembalakan kambing-kambingnya, domba-dombanya dengan kawanan serigala, dan serigala itu tidak akan menerkamnya. Itu Allah akan pertontonkan besok nanti sebelum kiamat, ya. Dan kita dicabut perasaan iri dengki dengan sesama. Itu sebelum hari kiamat Allah akan perlihatkan bagaimana nanti di akhirat. Disinilah Bapak Ibu sekalian, kalau kita capek memburu rahmat kasih sayang manusia di dunia, lalu kita melupakan janji rahmat dan kasih sayang Allah di akhirat, betapa ruginya kita. Secuil ini buat rebutan orang kafir dan orang beriman. Besok di akhirat Allah akan bagikan khusus buat orang beriman. Saking dahsyatnya, saking besarnya rahmat itu, apa yang kemudian Allah perlakukan kepada manusia yang beriman? Kepada penduduk neraka yang keluar terakhir kali. Saya mau tanya, kalau penduduk neraka keluar terakhir kali, dosanya kira-kira banyak gak, Bu? Banyak banget. Wong terakhir kali keluar kok, gitu ya. Berarti kan apa? Yang lainnya sudah pada masuk surga semua, tinggal dia sendirian. Ini dia terakhir kali keluar dan sekaligus menjadi penghuni surga yang terakhir kali masuk. Apa kata Rasul kepada dia? Dia diberi oleh Allah seperti kenikmatan seorang raja yang punya kekuasaan 10 kali lipat dunia. Coba bayangkan, ya. Maka Bapak Ibu nggak usah berlama-lama kita sedih di dunia, gitu ya. Nggak ada yang abadi, semuanya bersifat sementara. Nggak usah lama-lama kita memendam marah, memendam emosi. Allah besok akan turunkan rahmat itu jauh lebih luas lagi. Buat ibu-ibu yang sudah umur 50, 60, sebentar lagi, Bu, gitu ya. Gak usah nyimpen dendam marah kepada suami, kepada tetangga, kepada saudara. Ya, apa untungnya, ya? Yang beruntung adalah ketika di dalam hati kita sudah bisa merasakan rahmat itu dengan kita memberikan kasih sayang kepada saudara-saudara kita, bahwa besok Allah Subhanahu wa taala akan kembali memberikan rahmat itu yang disimpan 99. Sebab Rasul bersabda, ya, irhamu man fil ardi. Kasihilah, sayangilah yang ada di muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama. Nanti yang di langit Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kalian. Man la yarhamin nas. Siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayangi dia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada kaum wanita, ibu-ibu yang dominasi emosi dan perasaannya lebih kuat daripada logika. Kadang-kadang ketika sakit hati dan kecewa, lama sekali menyembuhkannya. Ya, maaf, ibu-ibu itu paling sering salah nyimpen file kekecewaan, gitu loh. Maksudnya gimana? Nih contoh ya, contoh yang agak ekstrim, ya. Mohon maaf kalau ada kesamaan, ya, kesamaan nama, ya. Misalnya ada seorang istri yang dia mendapati suaminya bermain dengan wanita lain, ya, sebutlah nama wanita itu Wati misalnya, ya. Mohon maaf kalau ada kesamaan, ya. Nah, saking kecewanya, saking sakit hatinya, saking emosinya, lihat itu, file nama Wati di kepala dia jadi apa? Jadi momok yang menakutkan, ya tidak? Misalnya dia ini ibu guru, kebetulan baca absen, kok muridnya namanya Wati, itu bisa emosi loh, gitu loh, ya. Ya, padahal nggak ada salahnya apa-apa, ya nggak? Kalau misalnya anak dia itu perempuan, terus main, ya, teman kamu siapa namanya? Namanya Wati, Bu, begitu ya. Itu langsung di kepalanya, cong, begitu kan ya. Padahal nggak ada hubungannya. Siang hari jalan-jalan sama suami, ini udah bayan nih ya. Udah bayan, udah sembuh begitu kan ya. Siang hari jalan-jalan, lapar, terus mau mampir warung Bu Wati. Jangan belok situ, begitu loh. Itu yang saya katakan perempuan itu apa? Sering salah nyimpen file masa kelam, begitu loh kan ya. Kan nggak ada hubungannya gitu kan ya. Ya, tolonglah ya ibu-ibu sekalian ya. Kenapa
nggak ada yang menyiksa Anda kecuali diri Anda sendiri kalau kayak begitu gitu kan ya. Orang lain tuh nggak bisa menyiksa hati kita, yang bisa menyiksa adalah diri kita sendiri gitu kan ya. Maka begini ya, selama hati kita tidak mengizinkan, mau orang lain tuh mencaci maki kita, menghina kita, menistakan kita dan sebagainya, ya nggak ada pengaruhnya sedikit pun. Tapi walaupun orang lain itu nggak punya niat apa-apa sama kita, dasar hati kita yang memang lagi rusak, sensi dan sebagainya, ya orang lagi bikin quotes apa itu aja, ini kok quotes nyindir aku terus ya, padahal dia tuh nggak punya pikiran sama sekali ke situ. Inilah ya, maka jamaah yang dari mata Allah, ingat rahmat dan kasih sayang Allah itu sangat luas sekali ya. Baik, kemudian poin yang berikutnya ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa di Lauhil Mahfud ini ya, di Lauhil Mahfud tertulis sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku mengalahkan kemarahanku. Allah punya sifat rahmat ya, Allah punya sifat marah, tetapi kemarahan Allah itu dikalahkan oleh rahmatnya. Semarah apapun Allah kepada hambanya, ketika hamba mengatakan astaghfirullahaladzim, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semarah apapun Allah kepada manusia tadi atas dosa-dosa dan sikap kurang ajarnya, begitu manusia tadi meminta ampun kepada Allah, langsung Allah kemudian menurunkan rahmatnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kasih sayang, rahmat dan cinta Allah diekspresikan dengan kebahagiaan Allah. Sesungguhnya Allah lebih bergembira, lebih berbahagia dari siapa? Kepada siapa? Kepada hamba yang bertobat. Jadi Allah sangat gembira sekali melihat hamba yang bertobat, melebihi kegembiraan seorang ibu yang punya anak semata wayang lalu anaknya ditangkap oleh musuh, ditahan oleh penyamun. Penyamunnya menuntut begini begitu, minta tebusan sekian-sekian. Orang tuanya miskin, gak punya apa-apa, tapi dia sangat cinta kepada anak yang ditunggu 15 tahun baru lahir. Kok ditangkap sama penjahat? Ya, si ibu ini nangis siang malam. Ya, sedihnya tidak pernah ada berhenti habis-habisnya. Tiba-tiba mendapat berita anaknya pulang selamat, perampoknya mati, begitu ya. Kira-kira kayak apa perasaan bahagianya ibu itu? Ya, silahkan bayangkan kalau ibu mengalami, pasti sangat bahagia sekali ketemu dengan anak. Nah, Allah itu lebih bergembira kepada hamba yang bertobat melebihi kegembiraan seorang ibu yang kehilangan anak semata wayangnya, yang kemudian ketemu lagi setelah sekian waktu gak berjumpa. Ya, mungkin saking ketemunya anaknya tuh dipeluk, diunyung-unyung, di apa, pokoknya nggak boleh jauh-jauh. Allah itu gembiranya melebihi kegembiraan ibu itu, gitu ya. Coba bayangkan betapa bersyukurnya seorang hamba yang ditakdirkan jatuh dalam kubangan maksiat, kemudian Allah bukakan pintu rahmat. Nah, Rasulullah SAW melihat hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bergelimang dengan dosa, penginnya membuat mereka itu apa? Taubat. Penginnya membuat mereka ini apa? Segera kembali kepada Allah untuk merasakan rahmat dan kasih sayang Allah. Sayangnya netizen kita nggak kayak gitu, Bu, ya. Netizen itu ngelihat ada suami istri KDRT, wah, istrinya ngelapor kepada polisi, netizen mendukung 100%. Puluhan ribu komen di bawahnya mendukung langkah istri untuk melaporkan, ya. Begitu besok ada berita baru, istri memaafkan suaminya, langsung netizen kecewa semuanya. Ini netizen cap apa gitu loh, ya. Saya nggak tahu logika berpikirnya tuh gimana gitu loh, Bu, ya. Mudah-mudahan netizennya nggak ada di sini gitu ya. Ya, serius loh ini, ya. Kenapa ada orang memaafkan seseorang, mencintai orang lain, mencintai suaminya sendiri begitu ya, memaafkan kesalahan suaminya, kok netizen yang nggak ada hubungannya apa-apa tiba-tiba marah-marah begitu ya. Kita ini jangan, ya sekali lagi ya, Masya Allah ya, betapa pentingnya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya adalah tentang bagaimana
kita meneladani kasih sayang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW disebut oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dalam ayat disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Apa artinya rahmat? Ya. Ini sekaligus kalau ibu mengatakan saya merahmati anak saya, ya, saya menyayangi. Itu definisinya apa sih? Definisi merahmati itu apa? Yang pertama seperti yang termuat dalam surah Al-Baqarah ayat 155 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang sabar, yang pada saat kena ujian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus apa kata Allah kepada mereka? Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang yang bersabar menghadapi musibah, yang mengucapkan kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah dengan tulus dan hati yang paling dalam, maka orang ini kata Allah apa? Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan sholawat dari Allah. Sholawat di situ artinya keberkahan dalam tafsirnya. Wa rahmah. Nah, rahmah ini apa? Ya, dalam satu tafsir rahmah artinya solusi dan jalan keluar. Maka siapa saja yang kena musibah, kena masalah, kena bencana, lalu dia bersabar, Allah menjanjikan dia akan mendapatkan solusi dan jalan keluar. Maka kalau dikatakan Nabi itu adalah Nabi yang rahmatan lil alamin, maknanya kedatangan Nabi adalah untuk memberi solusi dan jalan keluar atas problematika apapun yang dihadapi manusia. Jamaah sekalian, maknanya kalau seorang ibu yang penuh rahmat, ayah yang penuh rahmat, mukmin yang penuh dengan rahmat, berarti dia punya sifat apa? Berupaya untuk selalu menjadi solusi dan jalan keluar atas problem apapun yang sedang dia saksikan. Jadi ketika kalau dikatakan kita mencontoh rahmatnya Nabi SAW, kita mencontoh kasihnya Nabi, bagaimana bentuknya? Bentuknya setiap menghadapi masalah berfokus untuk mencari solusi, bukan ngutik-ngutik masalah terus, bukan mempermasalahkan terus. Ini ciri orang yang memiliki sifat rahmat. Jadi coba Bapak Ibu sekalian ya, bandingkan nih orang yang tidak punya sifat rahmat, orang yang tidak punya sifat kasih sayang. Begitu ada masalah, kalimat yang sering keluar apa? Ini gara-gara kamu, ini kamu yang bersalah. Terus ngulik-ngulik bab itu ya. Nah, orang yang penuh rahmat selalu berpikir apa? Jadi kira-kira begini ya, orang yang rahmatnya kecil, kasih sayangnya kecil, setiap punya masalah dia selalu menghitung apa yang hilang. Tapi orang yang punya rahmat selalu menghitung apa yang tersisa. Paham ya? Contohnya dengan kehilangan uang. Ada dapat amplop isinya 5 juta, terus hilang 2 juta. Ya, atau 200.000 lah, enggak 2 juta. Orang yang enggak punya rahmat, yang fokusnya kepada masalah, yang diutik-utik yang 200.000 terus, sampai lupa dengan yang 4.800.000. Tapi orang yang berfokus kepada rahmat dan kasih sayang, dia Masya Allah, Alhamdulillah kita masih punya sekian, ayo kita gimana nih caranya nih yang tersisa. Ya, jamaah yang dari mata Allah, inilah salah satu sifat Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu, kemudian beliau ketakutan karena bertemu dengan Jibril, akhirnya kembali ke rumah, minta kepada Khadijah radhiyallahu anha supaya diselimuti. Zammiluni kata Rasulullah. Maka Ibunda Khadijah mengingatkan, sesungguhnya Allah tidak akan mungkin akan mempersulit dirimu, tidak akan menyusahkan kamu, tidak akan membuat kamu itu ditinggalkan, tidak akan mencelakakanmu wahai Muhammad. Kenapa? Karena engkau selalu memerintahkan kepada kebaikan,
engkau mencegah keburukan, engkau memerintahkan silaturahmi, engkau selalu memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kalimat terakhirnya nih, wa innaka latahmilul kalla, dan engkau selalu memikul beban orang lain. Ini sifatnya Rasulullah sebelum diutus menjadi nabi. Bahkan sampai dikatakan, ini ketika nabi masih di Mekah ya, belum diangkat menjadi nabi, belum umur 40 tahun, kurang lebih ya umur 25 sampai 40 berarti ya. Digambarkan apa? Saking cinta dan sayangnya Nabi SAW, digambarkan bahwa tidak ada satupun orang Mekah yang punya problem dan masalah, apapun masalahnya, maka orang itu tidak akan pernah berputus asa untuk mencari jalan keluar sampai mengetuk pintu rumahnya Rasulullah. Kenapa? Kalau dia punya problem utang, dia punya problem kesehatan, dia punya problem anak, punya problem istri, mengetuk pintu sini, zong, nggak ada hasil. Ngetuk pintu ini nggak ada hasil, ngetuk pintu rumah si fulan nggak ada hasil, maka pintu terakhir yang menjadi harapan satu-satunya adalah pintu Nabi Muhammad SAW. Dan begitu mengetuk pintu Nabi Muhammad, datang bertamu, bertanya kepada Rasulullah, pulang itu masalahnya selesai. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, pengen nggak yang menjadi pribadi seperti ini ya? Pribadi yang mampu menjadi solusi atas setiap persoalan apapun. Dan kalau kita nanti kaitkan dengan gimana sih kita bisa mencintai seseorang. Mencintai itu jadi begini ya, komposisi cinta itu kan ada 3 ya. 1 ide dan gagasan, 2 emosi dan perasaan, 3 aksi dan tindakan. Saya ulangi lagi, komposisi cinta ada 3. 1 apa tadi? Ide dan gagasan. Yang kedua emosi dan perasaan, yang ketiga aksi dan tindakan. Nah sayangnya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, anak-anak muda kita waktu jatuh cinta itu hanya mengambil bagian tengahnya, emosi dan perasaan. Aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku gak pengen jauh-jauh dari kamu. Itu kan cuma emosi aja. Aku gak bisa hidup kalau gak sama kamu, aku pokoknya harus sama kamu, mendingan gak nikah kalau gak sama kamu. Itu namanya emosi dan perasaan. Lalu ide dan gagasannya apa untuk membuat objek yang dicintainya makin lebih baik? Aksi dan tindakannya apa? Maka jadi gini ya, kalau saya minum, aktivitas saya minum, saya makan, aktivitas saya makan, saya gendong kamu, aktivitas saya gendong, saya mukul kamu, aktivitas saya mukul. Tapi kalau kata-katanya saya mencintai kamu, aku mencintaimu, bentuknya apa Bu? Ya, kan mencintai itu kata kerja. Jadi kalau ada kata-kata aku mencintaimu, itu bentuknya apa? Hah? Bentuknya apa Mas? Hah? Mencintaimu itu artinya aku memberikan kepadamu. Memberikan apa? Memberikan kasih sayang, memberikan perlindungan, memberikan uang, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, membuat kamu nyaman, membuat kamu senang, memberikan sesuatu yang hatimu itu bergembira, membuat kamu itu merasa terlindungi, membuat kamu itu menjadi merasa damai. Itu namanya mencintai. Jadi mencintai itu bentuk pekerjaannya adalah memberikan sesuatu. Maka orang yang tidak punya sesuatu tidak mungkin bisa mencintai. Ya, apa yang harus dimiliki untuk bisa mencintai dengan baik? Dia harus punya 3. 1, otaknya berisi solusi dan pengetahuan. 2, tangannya berisi kekuatan dan kekuasaan. 3, dompetnya berisi harta dan kekayaan. Betul. Kalau Anda tidak punya 3-tiganya, maka cintanya pasti lemah dan gak berdaya. Contoh ya, jenengan sangat cinta sama ibu. Wah pokoknya ibu tuh aku sayang banget, aku cinta banget. Ibu masuk rumah sakit ya, tapi kita gak, aduh gimana ya, Anda gak akan bisa mencintai ibu dengan baik. Tapi kalau punya 3-tiganya, otaknya berisi solusi dan pengetahuan, tangannya berisi kekuatan dan kekuasaan, dompetnya berisi harta kekayaan, itu cintanya sempurna. Oh tenang, ada rumah sakit terbaik, saya tahu betul dokternya, begitu ya. Oh rumah sakitnya ternyata apa? Antri, mahal, gitu kan ya. Jangan khawatir, itu dokternya teman SD saya, begitu kan ya. Dia kawan dekat saya bisa minta prioritaskan. Berarti tangannya punya kekuasaan ya. Ini nganternya gimana? Jangan khawatir ya. Berapa biayanya? Saya transfer sekarang. Nah, itu cintanya sempurna. Kalau nggak punya 3-tiganya, paling
mudah-mudahan sembuh ya Bu, mudah-mudahan sembuh. Itu mentok di doa, begitu loh. Bukan meremehkan doa, tetapi ya namanya orang sakit pengennya apa Bu? Pengen sembuh gitu kan. Sembuh itu banyak, ini nggak cuma doa tok gitu loh ya. Kalau udah didoain mah, kadang-kadang kan gini, aku udah bosen kalau cuma didoain. Mungkin ada yang sampai kayak begitu ya. Coba suami yang tidak punya tiga-tiganya, pasti cintanya lemah, nggak berdaya. Ya, karena perempuan itu Pak, ya paling benci sama 3 hal: otak kosong, omong kosong, dompet kosong. Itu paling nggak suka gitu loh ya. Ya, dulu. Ya, coba kalau punya suami ditanya pelongo, gimana ya, aduh nggak tahu, aku pusing. Itu udah sebel gitu kan ya. Yang kedua, kalau ngomong itu tinggi tapi nggak ada bukti, itu juga jengkel ya. Tambah lagi dompetnya kosong, begitu kan ya. Sudah ini ya. Maka Rasulullah punya tiga-tiganya. Rasul menikah dengan wanita paling kaya di kota Hijaz, nomor 3. Maka sekarang gambarkan begini Bu ya, jenengan datang kepada seseorang paling kaya, paling pinter, paling punya kekuasaan. Coba kira-kira datang problem apa saja, rampung nggak kira-kira? Rampung, gitu kan? Pak, saya ini sakit begini. Oh ya, tenang ya. Rumah sakit saya bel. Dia punya kekuasaan masanya, ya. Saya ini Pak habis nabrak orang, gini-gini saya dituntut. Oh tenang ya. Kapolrinya nanti saya panggil, begitu kan ya. Ya, apa saja. Itu Rasulullah tuh kayak gitu. Jadi semua orang punya problem apapun datang kepada Nabi, pasti keluar dari rumah tersenyum. Gak ada yang kemudian masih cemberut, tuh gak ada. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, saya gak bisa bayangin kayak apa ya kekuatan Rasulullah ya. Kayak apa cinta dan sayangnya Rasul. Kayak apa hebatnya Rasulullah dalam mencintai umatnya. Dan salah satu dari keistimewaan Rasulullah itu apa? Semua orang merasa sangat dekat dan cinta, dicintai dan dekat dengan Rasulullah SAW, walaupun masuk Islamnya belakangan. Saya ambil contoh kisah yang namanya Amr bin As. Siapa sahabat Amr bin As? Sahabat Amr bin As ini adalah sahabat Nabi yang masuk Islam agak belakangan. Beliau termasuk yang mau mengekstradisi sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah untuk diekstradisi balik ke Mekah, memprovokasi Raja Habasyah ya, Najasyi, supaya apa? Ini orang-orang Arab yang hijrah, usir raja. Itu Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian Amr bin As juga terlibat dalam perang melawan Rasulullah. Perang-perang awal, Uhud, Badar dan setelahnya. Ujung-ujungnya Amr bin As masuk Islam. Ya. Dan Rasulullah sangat sayang sekali kepada Amr bin As. Saking sayangnya Amr bin As itu merasa sebagai orang yang sangat disayangi. Saking merasa disayanginya, Amr bin As itu dengan pede bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai? Kata Rasulullah apa? Aisyah, gitu ya. Enggak, maksudku yang laki-laki ya Rasul, gitu ya. Oh, yang laki-laki, Abuha, bapaknya, Abu Bakar. Terus siapa lagi ya Rasul? Terus Umar bin Khattab. Terus siapa lagi ya Rasul? Utsman bin Affan. Dalam hati, kok namaku nggak kesebut-sebut ya, gitu ya. Ya. Padahal beliau merasa sangat dicintai, gitu kan. Itulah hebatnya Rasulullah. Kepada siapapun semuanya merasa sangat dekat dan merasa sangat dicintai. Hatta orang yang paling awam, hatta orang yang paling ahli maksiat sekalipun. Lihat bagaimana seorang sahabat yang bernama Abu Mihjan As-Saqafi, sahabat Nabi tapi hobinya miras, hobinya minum minuman keras, sampai dicambuk oleh Rasulullah SAW. Itu mabuknya bukan cuma di zaman Nabi. Di zaman Nabi mabuk, di zaman Abu Bakar mabuk, sampai di zaman Umar jihad itu bawa miras. Coba bayangkan ya. Sampai suatu hari Rasulullah itu mencambuk dia, sahabat-sahabatnya pada jengkel semuanya. Ya, ini orang nggak tahu malu, mabuk, berapa kali dicambuk sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan, la tasubbuhu, jangan kamu cela dia. Fa innahu yuhibbu wa rasulah, karena dia sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tukang mabuk tapi cinta Rasul, begitu kan ya. Itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya tentu bukan dipuji mabuknya, dipuji rasa cintanya. Ini pentingnya ya, kita memiliki rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Sampai ada sahabat, orang awam,
datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat akan terjadi ya Rasul? Rasul bertanya, kamu nanya tentang kiamat, kamu punya bekal apa? Orang ini hanya tertunduk, malu dan berkata, ya Rasulullah, aku gak punya bekal apa-apa ya Rasul, tapi aku sangat mencintaimu ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta, nanti kamu di akhirat akan tinggal bersama dengan orang yang kamu cintai. Masya Allah nih Bu ya. Jadi cinta, kasih sayang ini pengaruhnya kaitannya dengan Rasulullah sangat luar biasa. Sampai suatu ketika ada sahabat Nabi namanya Rabi'ah. Rabi'ah ini juga sahabat yang fakir, orangnya biasa, bukan orang ahli ibadah, bukan orang rajin sedekah, bukan. Pokoknya digambarkan sampai Nabi menemui mengatakan begini, ibarat seorang kiai ketemu sama santri yang fakir. Terus kiainya ngomong begini, kamu pengen jaluk apa? Ndang nyebut ya, bilang nanti tak penuhi. Rasul juga begitu. Rabi'ah, kamu punya hajat enggak? Ada kebutuhan apa? Bilang aja, nggak usah malu-malu. Rabi'ah bilang, enggak ya Rasul, enggak apa. Ayo bilang aja, kamu punya kebutuhan apa? Aku minta satu aja Rasul. Iya bilang apa? Aku pengen jadi tetanggamu di surga ya Rasul. Ya, kata Rasulullah, aduh itu berat sekali. Mbok liane gitu ya. Jangan minta yang itu berat. Enggak ya Rasul, aku enggak mau yang lain ya Rasul. Aku pengennya jadi tetanggamu di surga. Bener enggak ada yang lain? Mbok yang lainnya aja lah. Ya. Nih kira-kira begini fikih hadisnya. Nek modalmu cuma sakmono, berat jadi tetanggaku gitu loh. Gitu ya. Levelnya masih terlalu jauh. Tapi sahabat ini ngotot. Aku cuma minta itu ya Rasul. Aku enggak minta yang lain-lain ya Rasul. Aku pengen jadi tetanggamu di surga. Akhirnya Rasul mengatakan, ya sudah, kalau memang kamu nggak punya yang lain kecuali itu, bantu ya, tolong saya dibantu, kata Rasulullah. A'inni ala dzikrika bi kasratis sujud. Bantulah aku untuk memenuhi harapanmu dengan memperbanyak sujud. Salatmu sing sregep, 5 waktu, qobliyah, ba'diyah, bangun malam semuanya, tolong dijaga. Jangan lolos, jangan sampai telat, jangan masbuk, jangan bla bla bla. Kira-kira begitu ya. Itu Rasul menasihatkan sahabat yang amalnya pas-pasan tapi pengen jadi tetangga Nabi di surga. Dan Rasul tidak menolak. Lihat bagaimana para sahabat saking penginnya untuk menempelkan tubuhnya dengan Rasulullah SAW. Seperti cerita tentang Handolah ya. Bahkan sampai Abu Sufyan menggambarkan, tidaklah Rasulullah SAW meludah kecuali pasti ludahnya jatuh ke tangan salah satu daripada sahabatnya. Maka memang mencintai Rasul, Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar taat, tetapi secara rasa itu ada kerinduan, ada keinginan, ada rasa pengen untuk berjumpa. Ya, kalau nggak punya rasa cinta, ini musibah buat kita. Kita nggak tahu nanti di akhirat kayak apa. Dan kalau kita pengen tahu kayak apa sih orang yang jatuh cinta, ciri orang yang jatuh cinta itu apa? Rindu. Ciri orang jatuh cinta itu apa? Kepo. Ya, pasti pengen tahu tentang objek yang dicintai. Ini anak muda, ibu-ibu, cinta sama artis selebritis tertentu, pengen selalu mengikuti beritanya. Kalau dia manggung di mana, nonton YouTube-nya, kita habiskan semua, kita koleksi tuh ceramah nyanyi-nyanyinya. Kita koleksi semua foto-foto dia. Dia sukanya makan apa, kita juga pengen ikut makan makanan yang dia makan. Bajunya merek apa. Bahkan orang yang tergila-gila itu ya, itu sampai kalau ditanya tentang objek yang dicintai pasti apal. Sampai merek celana dan ukurannya aja apal. Sampai nama anjing peliharaannya aja apal. Ya. Nah sekarang kalau saya tanya, Bu, sebutkan istri Rasulullah yang 9. Jangan-jangan ada yang belum hafal. Sebutkan anaknya Nabi yang 7. Sebutkan 10 sahabat Nabi yang jamin masuk surga. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu nggak berapa jumlah uban Rasulullah ketika meninggal dunia? Hah? Berapa Bu? Nggak nyampe 20 ya. Kurang lebih 18 atau 19. Jadi tidak sampai 20 lembar. Itu sampai Imam Tirmidzi menulis Syama'il Muhammadiyah, detail sekali. Sendalnya Nabi, bajunya Nabi, jubahnya Nabi, ubannya Nabi, minyak rambutnya Nabi, parfumnya Nabi,
baju besinya Nabi, tongkatnya Nabi, jumlah pedangnya ada berapa, jumlah tongkatnya ada berapa, jumlah ontanya ada berapa, nama-nama ontanya apa saja. Itu namanya orang cinta kepada Rasul sampai dihafal detail-detailnya. Dan itu ada manfaatnya di akhirat. Apa manfaatnya? Bapak Ibu sekalian, ini yang mudah-mudahan nanti Allah selamatkan kita. Ketika seorang hamba masuk ke alam kubur, keluarganya sudah pergi meninggalkan, datanglah mungkar dan nakir. Apa yang ditanya mungkar nakir kepada si mayit? Si mayit ini akan ditanya 4 hal. Yang pertama adalah man rabbuka, wa ma dinuka, wa ma kitabuka. Ya, apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu dan apa kitabmu? Tapi ada pertanyaan yang keempat ini yang agak berat. 1, 2, 3 hampir semuanya bisa jawab. Tuhanku Allah, agamaku Islam, kitabku Quran. Yang keempat ini, wa ma tadri bihadar rajul alladzi bu'isa ilaika. Wallahu alam, kayaknya saat itu wajah Rasulullah akan dipertontonkan kepada kita di samping malaikat tadi. Karena malaikat bertanya, wa ma tadri bihadar rajul, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini yang pernah diutus kepadamu? Maka orang beriman akan mengatakan, huwa Muhammad abdullah wa rasuluhu. Tapi malaikat nggak berhenti sampai di situ, Pak. Ngejar lagi, min aina arafta, dari mana kamu tahu kalau ini adalah Muhammad? Maka orang beriman akan mengatakan, qara'tu wa talautu, aku sudah baca kisahnya, aku hatam biografinya, aku sudah kaji Al-Quran tentang sifat-sifatnya, aku sudah detail mengetahui semua tentang kepribadian beliau, aku hafal semua tentang ciri-cirinya, maka aku yakin adalah Muhammad. Nah, kalau orang munafik jawabannya gimana? Dalam hadis disebutkan, iya aku pernah dengar Muhammad, tapi Muhammad yang mana ya? Pernah sih waktu solawatan itu dengar begitu, tapi nggak tahu tuh apa begitu kan ya. Pernah juga pas azan itu ada, tapi itu nggak mudeng aku ya. Temanku juga di kelas ada yang namanya Muhammad. Itu orang munafik dan orang kafir orang kafir apa nggak ngerti Muhammad, Bu? Kenal, mereka tahu, tapi mereka nggak akan bisa jawab. Kalau orang beriman jawabannya apa? Qara'tu wa talautu, aku sudah baca kisahnya, aku sudah hatam biografinya, aku ngerti semua tentang ceritanya. Maka ini sekaligus pertanyaan kepada kita semuanya. Siapa yang belum pernah baca satu saja buku tentang biografi Rasulullah SAW? Kalau bisa sebelum meninggal dunia sudah sempat membaca. Syukur bisa yang tebal, kalau nggak mampu yang tipis. Ya, supaya besok di akhirat, di alam barzah kita bisa menjawab. Para sahabat tabi'in sampai mengatakan, kunna nu'allimu siratan nabi kama 'allamna Al-Quran. Sesungguhnya kami mengajarkan anak-anak kami tentang kisah biografi Rasulullah seperti kami mengajarkan anak-anak kami tentang Quran. Itu loh ya. Jadi kewajiban mengajarkan biografi Nabi kepada anak-anak kita seperti kewajiban mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena khuluquhul Quran, sebab akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi ini berbicara tentang cinta kasih sayang tentang Rasulullah SAW yang merupakan rahmatan lil alamin. Maka kita bisa belajar betapa beliau amat sangat mencintai kaumnya. Mudah-mudahan kita diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Demikian pembahasan kita, sementara saya cukupkan, kita mungkin masih punya sedikit waktu kalau ada yang perlu didiskusikan.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mendengar materi yang tadi pertanyaan siapa Tuhan, siapa Nabimu, dan siapa Rasul, mungkin tadi perlu diulang lagi agak sedikit. Jadi ketentuan syarat-syaratnya dari di situ ada juga aturan munafik dan juga karena ada ketuhanan juga di situ juga ada nabi bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu masih banyak pertanyaan yang bisa oleh malaikat itu bagaimana usaha kita sebagai hamba Allah yang selama ini memang kita hanya mampu mendengar dan mencintai Rasulullah walaupun tidak pernah melihat, tapi dengan hanya lewat dari hadis dan Al-Quran. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi kita ini kan hadis tadi sudah populer ya, hadis riwayat Muslim itu ya. Di alam barzah itu ada pertanyaan man rabbuka, ya, wa ma dinuka, wa ma kitabuka. Ini saya hanya ingin menekankan bahwa tentang Tuhan, agama dan kitab itu satu kali pertanyaannya. Tapi khusus ketika ditanya tentang Nabi Muhammad SAW, pertanyaannya bukan setelah kita jawab Muhammad terus selesai. Gitu loh Pak. Tapi apa? Dikejar lagi sama malaikat. Min aina arafta? Dari mana kamu tahu kalau ini Muhammad? Dan itu nanyanya enggak lemah lembut, bentak-bentak dengan bahasa yang sangat keras dan kasar. Mau orang kafir, orang beriman, semua dibentak-bentak. Itu dalam hadis begitu bunyinya. Nah, cuman orang beriman dapat apa? Yusabbitu wahul ladina amanu fil hayat bil qaulis sabiti fil hayatid dunya. Orang beriman dikasih kekuatan. Ya, makanya kan Nabi mengatakan is'alullahat tasbit li akhikum. Ya, mintalah kepada Allah keteguhan untuk saudara kamu yang dikubur. Fa innahu yus'alul an. Karena dia sekarang sedang ditanya, dia sedang diinterogasi sendirian di tempat sempit. Nah, ini kan butuh mental yang kuat. Nah, orang yang beriman mentalnya akan kuat. Ketika ditanya man wa matadri, dia adalah Muhammad. Dari mana kamu tahu? Ya, qara'tu wa talautu. Aku sudah membaca kisahnya. Ya, dalam tafsirnya aku sudah membaca Quran, ya. Ya, karena di dalam Quran adalah kisah tentang Rasulullah SAW begitu banyak, ya. Maka apa? Malaikat kemudian membenarkan ya apa yang diucapkan oleh hamba ini. Nah, orang yang nggak pernah membaca kisah Nabi Muhammad SAW, baik itu sirahnya ataupun mempelajari tafsir Al-Quran yang menggambarkan tentang kehidupannya, digambarkan adapun orang munafik dia menjawab iya saya pernah mendengar Muhammad, tapi Muhammad yang mana aku nggak tahu. Itu jawabannya orang munafik ketika di alam barzah tadi. Ya, tentu saja dengan berbagai macam level. Yang intinya orang kalau tidak tahu tentang kisah Nabi Muhammad SAW, nggak membaca biografinya, nggak ngerti akhlak sifat kasih sayangnya, nggak ngerti berbagai macam hal, ya dia nggak akan tahu tentang Nabi Muhammad itu kayak apa. Maka di sini orang beriman itu sangat wajib untuk belajar tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, Bapak Ibu sekalian, harus ada di rumah kita, wajib yang namanya buku kisah Nabi Muhammad SAW itu wajib ada, harus ada, nggak boleh nggak ada. Kalau nggak ada itu dipertanyakan, cinta kita tuh dipertanyakan, begitu kan ya? Karena ciri orang yang jatuh cinta apa? Kepo tentang kehidupannya, gitu kan ya? Kalau nggak punya rasa kepo, nggak punya rasa pengen tahu, itu cintanya bohong, palsu, begitu kan ya? Nah, kita ingin membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, bahwa Rasul merindukan kita, kita pun tentu sangat ingin merindukan Rasulullah SAW. Karena kalau sudah ketemu dengan Rasul di akhirat, masya Allah, sudahlah ya, puncak kebahagiaan itu Pak. Ya, makanya di antara cara itu adalah kita harus mengulang-ulang kisah ataupun membaca biografi atau hal-hal yang menyentuh dari kepribadian Rasulullah SAW. Ya, ada banyak buku-buku yang baik versinya itu, terutama kalau Anda pengen lebih dalam lagi, baca yang agak versi sastra. Ya, kenapa? Karena versi sastra itu biasanya dipilih bahasa-bahasa yang menghentak jiwa kita. Nah, ada satu versi sastra judulnya Bilik-bilik Kamar Rasulullah SAW. Itu tulisannya Arbazah kalau tidak salah ya. Itu di antara biografi Nabi Muhammad
yang bahasanya betul-betul membuat orang membacanya itu Masya Allah ya, seakan-akan kita digiring untuk kembali kepada 15 abad yang lalu di zaman Rasulullah SAW. Betul-betul seakan-akan kita kalau membacanya itu kayak sedang mengikuti perjalanan Rasulullah itu sendiri. Jadi poinnya ada di situ ya, tentang pentingnya pertanyaan yang keempat ya, bahwa kita bisa menjawab kalau kita sudah membaca tentang biografinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik jamaah sekalian, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al istima'ana istima'an marhuman wa tafarruqana tafarruqan marhuman wa ma'suman wa la taj'al bainana syaqiyan waj'al istima'ana ala khusuli kulli khair wa alqi bainana mawaddata wa rahmah warzuqna dzurriyyatan thayyibah wa wasi' lana rizqan halalan thayyibah bifadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hayatina wa fi arzaqina wa barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa fi amarina. Allahumma ij'al hayatana hayatas sa'adah, hayatal mahabbah wal mawaddah, hayatal hana wal raha birrafa'i wal banin, hayatas surur wal khabur. Allahumma ja'alna wa min zurriyyatina min ibadikal muttaqin wa min ibadikas sholihin wa min ibadikas syakirin wa min ibadikas sabirin wa min ibadikal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Allahumma rzuqna ya maulana qablal maut taubatan nasuha taubatan wa hidayatan wa ba'dal maut ikraman wa maghfiratan ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.